Jadi ya teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tokoh menteri di bawah naungan Presiden Prabowo Subianto, yang menteri ini bisa mengalahkan menteri-menteri lain, terutama ini di media sosial. Jadi teman, bagi kalian yang sudah mengetahui siapakah sosok menteri ini, ya bisa dikatakan ada sebagian juga banyak penggemarnya, tapi juga ada juga banyak yang mengecamnya serta berbagai kontroversial lainnya. Siapa lagi kalau bukan Menteri Sekretaris Kabinet, yaitu Teddy Indawijaya. Apanya Rus yang mau dipersoalkan terhadap sosok Teddy ini? Nah, kalau kita perhatikan ya Tritan, seorang Teddy ini memiliki sebuah peranan yang sangat penting, di mana Prabowo ini turun ke bawah atau melakukan kinerja kenegaraan, entah itu berada di dalam negeri ataupun di luar negeri, maka ada sosok yang namanya Teddy. Bahkan tidak asing, Teddy ini disebut-sebut sebagai ibu negara. Ini lucu ya Dretan. Kok bisa disebut ibu negara ya Rus? Karena peranannya juga tidak kalah penting dengan ibu negara memang ya Dretan. Bahkan seorang mantan BEM UGM Tio Ardianto menjuluki Teddy ini sebagai menstruasi. Apa itu? Menteri segala urusan dan situasi. Begitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan memang secara kasat mata ya, bahkan ada sebuah Twitter dari Presiden dan Cukres, yaitu Sujiwo Tejo, yang mengatakan bahwa Teddy ini memang bukan orang yang sembarangan. Penampilannya di media publik ini ketika mengawal dan mendampingi Bapak Presiden ini seorang menteri yang mengalahkan pamornya dengan menteri-menteri yang lain. Sehingga pada saat Teddy ini melakukan kinerja diplomasi kenegaraan ke luar negeri, maka tidak asing lagi Teddy ini bak penampilan seorang Perdana Menteri. Ini kata Sujiwo Tejo. Nah, meski demikian ya Tretan, banyak tingkah dan perilaku yang menyorotinya. Ya iyalah, yang namanya juga plus minus, kita saja hidup, pasti tidak semua orang ini menyukainya. Begitu juga sebaliknya, kita ini hidup dalam bekerja, kemudian menjadi hidup, tidak semua orang yang membencinya. Makanya kata Gus Dur, dengan keadaan apapun kita ini pasti ada yang tidak menyukainya. Dari itu kita tetaplah hidup dan kita seakan-akan tidak tahu diri, yang seperti itu. Nah, belakangan Tretan, Teddy ini ada sebuah polemik yang sedikit memicu sebuah kontroversial. Beberapa hari lalu Teddy ini menyoroti tentang pernyataan Dino Patijalal. Dino Patijalal ini disebut oleh Teddy meski hanya menjabat sebagai diplomat beberapa bulan. Nah, pernyataan tersebut ini tentu sedikit menuai kontroversial, sebab seorang tokoh nasional yaitu Dino Patijalal ini bukanlah orang sembarangan ya Tretan. Dia memiliki banyak karir pada presiden sebelumnya, sehingga patut kiranya kalau Dino Patijalal ini menjadi bagian sosok inspirasi yang harus jadi suri toladan oleh menteri para kabinetnya Prabowo dan Gibran. Seperti itu. Tapi ada polemik yang beredar ini ya Tretan di publik. Apakah benar seorang Teddy ini punya peranan penting dalam menjalin komunikasi hubungan antara pejabat di kementerian dengan Presiden Prabowo? Seakan-akan ini Tretan, kabarnya Teddy ini menjadi sebuah jembatan penghubung. Ya, yang namanya juga pemerintahan ya Tretan, tentu dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan, entah itu program yang memang langsung dikendalikan oleh presiden ataupun
program yang memang harus dijalankan oleh beberapa instansi kementerian. Tentu ini kan perlu sedikit bimbingan dan arahan dari seorang presiden. Tidak hanya itu, mereka para menteri tentu ada hal-hal yang mungkin ada program yang tidak dimengerti, maka perlu kiranya untuk minta konsultasi dan masukan. Dari itu ya Tretan, karena banyak kementerian di tanah air ini, maka aktivitas pemerintahan ini ketika Prabowo itu tidak keluyuran luar negeri, maka banyak pejabat-pejabat kementerian itu yang hendak mau bersilaturahmi dengan Prabowo. Nah dari itu ya Tretan, kabarnya jika para kementerian dan para pejabat-pejabat kementerian itu tidak punya hubungan komunikasi baik, artinya ada sedikit masalah misalkan, maka bukan tidak mungkin mereka ini akan sulit bertemu dengan Presiden Prabowo. Kok bisa demikian ya Rus? Ya nggak tahu, mungkin begitulah seorang tokoh muda, seorang tokoh ini kan tadi memiliki background kapasitas sebagai militer ya Tretan, yang baru-baru saja mengemban amanah sebagai menteri seperti itu. Apakah dia karena jumawa, apakah dia karena sok berusaha, nggak paham. Dan setiap orang ini punya penilaian berbeda Tretan. Nah dari itu ya Tretan, kabarnya kalau para pejabat kementerian dan kementerian ini tidak punya loyalitas yang tinggi kepada Teddy, ini bukan kepada Prabowo Tretan, maka para pejabat ini akan sulit untuk bertemu dengan Presiden Prabowo. Maka solusinya adalah para pejabat kementerian dan para menteri-menteri di bawah pemerintahan Prabowo Subianto ini, maka harus punya loyalitas yang tinggi katanya ini kepada Teddy, sehingga setiap kepentingan, kebutuhan komunikasi serta pemajuan program yang ingin dilaksanakan dan ingin bertemu dengan Prabowo, maka mereka ini akan mudah untuk bertemu. Gawat benar ini berarti Teddy ya, gawat benar. Yang lain ini gimana? Padahal presiden kita ini punya wakil Gibran Rakabuming Raka. Tentu backgroundnya sebagai seorang politikus muda serta tokoh muda yang pengalamannya sebelumnya pernah memimpin wali kota. Lalu apa fungsi dan kapasitasnya jika semua ini kan seakan-akan dihabisi oleh Teddy? Bahkan kalau kita perhatikan ya teman, pamurnya Wapres saja itu kalah sama pamurnya Seskap Teddy seperti itu. Coba kalau kita perhatikan ketika Prabowo itu turun ke bawah, maka Teddy ini ya betul mungkin apa yang dikatakan oleh mantan BEM UGM Tio, yaitu menteri segala urusan dan situasi. Di lapangan itu ya seakan-akan menjadi kepala Paspampres pasukan pengamanan presiden. Ya maklumlah orang Paspampres ini ya tentu kan backgroundnya ada dari militer, TNI dan Polri, sehingga kalau hubungan Teddy dengan mereka hanya sebatas komunikasi, mungkin masih fair-fair saja Tretan. Tapi kalau kita perhatikan gaya pokoknya saya nggak paham nih Tretan. Silakan Tretan itu sentil sendiri, pahami sendiri itu ya. Gimana ketika Pak Prabowo itu turun ke bawah? Padahal kalau kita perhatikan Tretan, apa sih sebetulnya tugas dan fungsi Menteri Sekretaris Kabinet? Menteri Sekretaris Kabinet ini Tretan sejatinya adalah mereka yang punya peranan penting menyusun undangan serta memberikan kabar dan informasi ketika ada rapat paripurna yang memang ingin dilakukan oleh presiden. Nah, sehingga Seskap inilah yang memberikan kabar dan info kepada kementerian. Selain itu, fungsi dari Seskap ini adalah mereka juga memandu jalannya sebuah rapat yang rapat tersebut dilakukan oleh presiden dengan para kementeriannya. Tetapi apa kenyataannya? Peran Teddy mengalahkan
dengan peran-peran para menteri lainnya, seperti itu. Bahkan ya teman, kalau kita perhatikan, Seskap tadi ini dicam bukan karena apa yang jumawanya, melainkan belakangan mas publik itu menyoroti tentang kebijakan presiden, bahwa selama ini kan ada aturan yang tidak memperbolehkan bahwa bahwa TNI ini tidak bisa merangkap jabatan sebagai sipil. Tapi kenyataannya aturannya yang diubah seperti itu. Jadi ini kan apa namanya sangat konyol sekali ya teman. Yang nggak tahu sih apa dibalik semua ini ya teman. Bahkan ada sebuah pernyataan Bapak Prabowo sendiri ini ya mengatakan bahwa di jajaran kabinet pemerintahnya, maka para kementerian dan bawahnya itu tidak usah menggelar kegiatan momen-momen yang sifatnya seremonial karena menghabiskan anggaran. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi? Teddy dalam setiap tahunnya selalu dirayakan ulang tahunnya. Ini gimana sih? Apakah mereka tidak mencurigai hubungan antara Prabowo dengan Teddy? Bahkan Amin Rais itu terang-terangan menyebutkan bahwa siapa namanya Teddy ini tanda kutip itu adalah gay. Kenapa bisa disebut dengan gay? Karena sampai saat ini beliau itu ya punya sebuah sikap yang cenderung ya mungkin ngonde apa nih saya nggak paham ya tentang. Nah ini menjadi sebuah apa namanya ya evaluasi dan apa namanya ya masukan mungkin bagi presidennya. Sebetulnya nggak jadi persoalan ya teretan hal-hal apa namanya yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan ini. Tetapi kenapa sih peran seorang Teddy ini kalau kita perhatikan memang betul-betul mengalahkan pamornya para menteri serta wapres seperti itu. Padahal beliau ini teretan backgroundnya adalah dari latar belakang apa namanya militer. Tidak seperti tokoh-tokoh sebelumnya, misalkan ya teretan pada masa pemerintahan Jokowi. Siapa Seskap yang ditunjuk oleh Jokowi? Yaitu Gubernur DKI Jakarta yang sekarang itu Pramono Anung. Dia biasa-biasa saja kan pada saat Jokowi ini menjadi presiden. Tidak seperti Teddy yang kita rasakan sekarang. Jaga hasil rohana. Ada diri apa sih? Apa memang Teddy ini sengaja dibiarkan mengurus dan tampil di publik apa namanya ya memberikan sikap dan lain sebagainya? Apakah memang sengaja dibiarkan oleh Prabowo? Apa namanya ya ini dilakukan memang hanya kehendaknya dirinya sendiri kan? Ini kan menjadi pertanyaan ya ternyata. Sebab belakangan ketika masyarakat ini menyoroti seringnya seorang presiden itu keluyuran ke luar negeri, maka yang memberikan respon keras dan pernyataan keras ini bukan datang dari presiden datang, melainkan yang menyikapinya ini adalah seorang Teddy seperti itu. Nah, lalu apa sih sebetulnya peran Teddy ini? Ya mungkin ya cerita kalau misalkan latar belakangnya apa namanya ya dari tokoh politik dan sebagainya ini kan sebetulnya tidak ada kaitannya. Tetapi kenapa sih ketika Seskap ini didukui oleh tokoh militer kok seakan-akan ingin berkuasa di dalam tatanan pemerintahan seperti itu? Jadinya ya tretan otomatis yang jelek itu, yang kecipratan citra buruknya itu bukan hanya dari presiden seperti itu, tapi nggak tahu kenapa ya alasan presiden ini kok menempatkan seorang Teddy ini sebagai menteri sekretaris kabinet atau Seskap seperti itu. Kalau umurnya ini kan nggak nyampe 40 ya tretan. Ya kalau kelahiran 87 88 mungkin ini 39 38 seperti itu. Sebetulnya Teddy ini kan masih jiwa muda, nggak apa-apa sih ya tretan. Kita memiliki tokoh apa namanya dengan usia yang relatif muda, tetapi kadang yang muda ini ya tretan punya sebuah sikap dan ego yang kadang itu tidak terkontrol, sehingga hal tersebut
memiliki sebuah penilaian yang negatif di masyarakat. Seperti itu aja, Tan. Oke, terima kasih.